selamat malam, selamat pertengahan minggu buat kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan setiap petugas sebentar tadi, yaitu dalam acara puji-pujian, lagu puji-pujian yang dipimpin oleh Saudara Beckham dan diiringi piano oleh Saudara Daryl. Dan tidak lupa juga buat para petugas PA System yang bertugas melayani kita di sebalik tabir. Terima kasih atas pelayanan kamu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Dongin dan saya Arzionel sebagai pemimpin acara pada acara kebaktian midweek pada minggu ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat pertengahan minggu buat kita semua yang hadir di ruangan ini secara fisikal, juga kepada mereka yang menonton secara online. Selamat pertengahan minggu buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi, saya ingin menjemput kumpulan gospel choral untuk menyampaikan lagu istimewa. Masa dan ruangan ini saya serahkan kepada mereka untuk melaksanakan lagu istimewa mereka. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk baikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Puji Tuhan di atas lagu yang disampaikan oleh kumpulan grup EY Gospel Choral, ya. Puji Tuhan di atas lagu yang begitu indah. Lagu yang disampaikan sebentar tadi itu adalah juga sebahagian firman Tuhan yang kita akan nikmati bersama pada kebaktian malam ini. Jadi terima kasih atas semuanya, semua anggota yang hadir pada malam ini, dan juga semua yang bertugas yang melayani dari baik dari sistem lagu pujian, iringan, piano, dan juga doa. Terima kasih atas pelayanan para petugas yang mengambil bahagian pada malam ini, dan khusus kepada para jemaat yang ada pada malam ini. Puji Tuhan, sekali lagi kita akan menikmati berkat Tuhan dalam kebaktian bersama pada petang ini. Saya percaya ramai juga yang mungkin turut menjalankan kebaktian bersama melalui platform di YouTube, ya. Jadi puji Tuhan untuk kamu. Dan pada malam ini saya sekali lagi berterima kasih di atas kesempatan ini, bisa diberikan peluang oleh yang mengendalikan kebaktian pertengahan minggu. Baik, pada malam ini saya akan membawa firman Tuhan ataupun renungan yang saya rasa tidak juga panjang dan tidak juga terlalu pendek, ya. Dan kita sudah melihat paparan di screen sana. Satu topik ataupun tajuk yang saya ingin kongsikan pada malam ini sebagai renungan kita adalah jangan abaikan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saudara-saudari, saya senang untuk sekali lagi membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami, melindungi kami. Terlebih Engkau memberikan segala keperluan dalam hidup kami, baik dalam keperluan dari segi fisikal dan rohani. Engkau telah berikan segalanya. Dan sehingga kesempatan yang indah, kami sudah berada di ruangan Ka'bah Tuhan. Kami akan menyembah Engkau melalui firman Tuhan,
kami akan memuji Engkau melalui puji-pujian yang sudah kami pun nyanyi sebentar tadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sertai kami sepanjang kebaktian kami pada malam ini. Biarlah malaikat Tuhan campur tangan-Mu dan juga Roh Al-Kudus ada di setiap sudut hati kami, sehingga kan kebaktian ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan mengampuni kami, dan Engkau mendengar doa ini. Kami persembahkan doa ini melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik saudara, jangan abaikan firman Tuhan. Dan ayat yang pertama saya kutip di bahagian berkaitan dengan tajuk ini adalah terdapat di dalam Ulangan. Ya, kita akan lihat bersama. Saya minta bantuan daripada P-System di atas sana untuk memaparkan ya ini. Di dalam Ulangan 8 ayat 11, ayat ini ataupun petikan ini adalah tulisan Musa ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kalau malam ini saya sampaikan ini, boleh kita katakan peraturan, ketetapan, ya perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada malam ini. Ya, baik. Kenapa Musa menulis ayat ini? Kenapa Tuhan melalui Musa menyampaikan message ini pada waktu Musa menjadi nabi ataupun dia menerima, dia menyahut undangan Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Seperti mana yang kita tahu kalau kita imbas kembali kehidupan Musa ketika dia membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Dan sudah begitu lama bangsa Israel ini hidup di tanah Mesir. Bukan saja mereka menjadi hamba di sana, tetapi mereka terinspirasi ataupun terpengaruh dengan kehidupan penyembahan dan juga pelbagai macam yang dijalankan oleh kerajaan ataupun masyarakat di negara Mesir. Jadi kalau kita melihat bagaimana kehidupan, bagaimana penerimaannya, adakah bangsa Israel ini benar-benar berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada peraturan Tuhan ataupun ketetapan Tuhan? Itu sebabnya Musa membawa bangsa Israel ini agar sekali lagi mereka jangan pernah melupakan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa agar misi Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel, bangsa yang Musa pimpin pada waktu itu. Dan mungkin tidak tahu berapa ribu tahun berlalu ya, sehingga kita pada hari ini firman Tuhan ini masih relevan dan masih Tuhan berkehendak. Ia merindui agar umat-umat Tuhan berpegang pada perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan sehingga pada hari ini. Dan bukan itu saja, sehinggalah Yesus datang kedua kali. Baik saudara-saudari, saya juga merasai bahwa saya seringkali tidak berpegang kepada peraturan Tuhan. Saya juga merasai bahwa saya seringkali tidak menuruti peraturan Tuhan. Bukan itu saja, saya merasai dalam kehidupan saya, dalam pikiran saya juga ada kekurangan, tidak menuruti, tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Itu sebabnya ayat ini memberitahu kita, memperingati kita kembali supaya jangan pernah melupakan Tuhan sebagai Tuhan pencipta dan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya pemilik peraturan, pemilik perintah, pemilik ketetapan yang terkandung di dalam Alkitab. Jadi tidak susah kita mencari di mana itu peraturan Tuhan dan di mana itu ketetapan Tuhan, di mana itu perintah Tuhan. Segala tulisan di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tetapi ada bahagian-bahagian seperti peraturan, perintah, ya, dan ketetapan Tuhan itu sendiri. Baik, ayat seterusnya kita lihat di dalam, ya, boleh juga next. Ayat seterusnya kita boleh lihat di dalam Ibrani 4 ayat 9.
ayat ini berbunyi begini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Baik saudara-saudari, ini adalah firman Tuhan. Ya. Dan segala tulisan yang terkandung di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Hukum 10 juga adalah firman Tuhan. Tetapi hanya satu yang saya kutip di dalam Ibrani 4 ayat 9. Firman Tuhan, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi baik kalau hari ketujuh itu adalah masih tersedia, Tuhan masih mengundang kita untuk datang berbakti pada hari ketujuh. Dan hari ketujuh itu adalah hari Sabat menurut di dalam hukum 10, yaitu di dalam hukum keempat, ya. Jadi masih tersedia. Sebenarnya ada beberapa persoalan yang sentiasa kita hadapi. Dan bukan saja kita hadapi, tetapi dalam pikiran secara pribadi banyak persoalan. Apakah kalau kita tidak berpegang kepada peraturan Tuhan ini, kita masih boleh hidup secara aman di dunia? Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah kita tidak boleh hidup senang atau aman di dunia ini tanpa kita menuruti perintah Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, apakah kalau kita hidup di dunia ini kita merasa aman tanpa menuruti ketetapan Tuhan? Saudara-saudari, keruntuhan sebenarnya rohani bangsa Israel adalah tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Keruntuhan, penyebab utama keruntuhan rohani mereka adalah mereka tidak berpegang kepada peraturan Tuhan. Ini cukup jelasnya tadi dalam Alkitab. Itu sebabnya pelajaran kita tadi, ayat yang kita kutip memberitahu kita supaya berhati-hati, jangan pernah melupakan Tuhan. Apakah kita merasai bahwa kita hidup di dunia tanpa menuruti ketetapan Tuhan, kita akan merasa aman? Ya, saudara-saudari, kalau kita melihat, merujuk dalam catatan Alkitab di dalam Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama. Contohnya ketika zaman Nabi Nuh. Dan itu satu-satunya, zaman Nuh lah satu-satunya, dan itulah pertama kali Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Karena apa? Karena manusia pada waktu itu Tuhan sendiri mengatakan dia menyesal karena melihat keberdosaan dan perbuatan manusia pada waktu itu. Lalu apa Tuhan lakukan? Salah satu penyebab manusia kehilangan keyakinan, ataupun salah satu penyebab utama kemerosotan, keruntuhan rohani manusia pada waktu itu adalah tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Dan yang keduanya, tidak berpegang kepada peraturan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak berpegang kepada ketetapan Tuhan. Mereka melupakan semua itu dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang terjadi? Lalu keberdosaan perbuatan mereka adalah sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena mereka memilih untuk hidup, mereka menolak semua apa yang Tuhan inginkan kepada mereka. Mereka tidak berpegang kepada ketetapan Tuhan, mereka tidak berpegang kepada peraturan Tuhan. Mereka juga tidak mampu untuk berpegang kepada ketetapan Tuhan. Kalau kita imbas kembali kehidupan Adam dan Hawa, ada juga sebahagian penyebab di dalam ayat itu yang menyebabkan Adam dan Hawa terjerumus dan terus jatuh di dalam arus keberdosaan. Baik saudara-saudara, saya rasa petikan ini ataupun kesempatan ini untuk kita bersama pada malam ini adalah hanya renungan. Dan kalau saya perpanjangkan, ya merupakan satu khotbah, tetapi ini adalah sebagai satu renungan bagi kita. Saya akan akhiri pelajaran saya dengan ayat yang terakhir terdapat di dalam Matius 24 ayat 13. Mari kita renungi ayat bersama.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau boleh kita bertanya, kalau di dalam gereja ini, di anggota di gereja Kota Kinabalu Likas ini, siapa di antaramu, kalau kita boleh melihat begini dan bertanya, salah satu anggota yang berada di Likas yang bertahan sampai sekarang adalah siapa? Mungkin begitu kan? Dan kalau kita melihat yang ada umur-umur, ya, kalau boleh saya cakap, oke, yang pertama ada Elde Pans. Dari dulu sampai sekarang dia bertahan di dalam kebenaran. Mungkin dibilang, ini ada Elde Binel di sini, dari dulu sampai sekarang dia bertahan. Tetapi itu bukan rujukannya sebenar, ya. Yang rujukan siapa yang bertahan sampai kesudahannya adalah kita jangan ketopikan orang yang baru mengenali kebenaran, tetapi dia begitu rindu untuk terus bertumbuh di dalam kerohanian. Jadi puji Tuhan, kita memiliki anggota yang walau sudah berumur tetapi masih bertahan di dalam kebenaran. Jadi boleh jadi ini adalah menjadi teladan bagi orang muda. Ya, boleh jadi ada yang masih kanak-kanak pada hari ini dan mungkin 50 tahun akan datang, dia masih bertahan sebagai pengikut Yesus. Dia masih bertahan berpegang kebenaran, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Baik saudara-saudara, sebenarnya ayat yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 13 ini, ia adalah berkaitan dengan umat-umat Tuhan yang akan dianiaya di akhir zaman. Ya, di mana Yesus mengatakan bahwa kamu akan dianiaya, kamu akan menderita, kamu akan dibenci. Tetapi saudara-saudari, ayat ini rupa-rupanya begitu sangat bermakna dan sangat penting di dalam kehidupan umat Kristen pada hari ini. Jadi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara, jika kita berpegang kepada perintah Tuhan, kita bertahan untuk berpegang kepada perintah Tuhan sampai akhirnya. Kita tidak tahu kita punya jangka hayat sampai bila, tetapi ini ayat mengatakan sampai akhir, sampai kesudahan. Kita tidak tahu bila kesudahan penderitaan, kita tidak tahu bila kesudahan dunia ini, tetapi yang pentingnya kita bertahan berpegang kepada kebenaran ini sampai akhirnya. Kita tidak tahu bila berakhir kehidupan kita, tetapi yang pentingnya ayat ini sudah memberitahu kita harus berpegang kepada ketetapan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Baik sampai Yesus, kalau kita mencapai usia ketika Yesus akan datang, puji Tuhan, itu adalah ukuran Tuhan. Dan yang seterusnya adalah kalau kita bertahan untuk berpegang kepada ketetapan Tuhan sampai akhirnya. Saudara, ayat ini memberitahu kita, orang yang bertahan sampai akhirnya mereka akan selamat. Saudara, kadangkala juga menyedihkan, ada yang baru menerima kebenaran, tetapi apabila terlalu dia terdedah kepada pengaruh-pengaruh yang datang daripada luar, maka begitu mudah dia meninggalkan kebenaran. Apalah makna kata-kata di dalam Matius 24 ayat 13 ini, kalau kita tidak bertahan sampai kesudahannya. Apalah makna kita berpegang kepada kebenaran Tuhan tetapi tidak sampai kepada kesudahannya. Apalah maknanya kita berpegang kepada perintah Tuhan tetapi tidak sampai kepada akhirnya. Apalah makna kita memiliki pegangan peraturan Tuhan tetapi tidak sampai kepada kesudahannya. Saudara, semoga message yang kita dengar bersama, kita nikmati pada malam ini adalah menjadi satu berkat bagi kita. Dan marilah kita coba renungi ini di dalam setiap kehidupan kita, baik dari kanak-kanak, baik dari remaja, baik dari dewasa, baik dari mereka yang sudah berumur. Mari kita bertahan sampai kesudahannya, agar janji Tuhan ini kita akan nikmati bersama. Dipuji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati.
Amin atas firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Dan pada masa ini adalah waktu untuk doa bersatu, dan saya percaya mungkin kita di sini sudah biasa dengan acara itu. Untuk doa bersatu kita boleh berdoa dalam kelompok dalam 2 hingga 3 orang, dan ini adalah senarai doa yang kita boleh masukkan dalam doa kita sebentar nanti, dan mungkin ada doa khas tersendiri yang ingin didoakan, kita boleh masukkan dalam doa kita. Dan untuk doa bersatu ini kita akan mengadakan selama 5 menit, dan sebaik saja masa 5 menit piano akan dimainkan. Baiklah, mari kita ambil masa untuk doa bersatu.
Baiklah, terima kasih atas penglibatan kita semua dalam cara doa bersatu sebentar tadi. Dan sebelum kita menyambut pelajaran tadi, saya suka ingin mengumumkan para petugas yang akan bertugas pada kebaktian midweek minggu depan. Pianis oleh Saudara Krisman, koriste akan dipimpin oleh kumpulan The Joyous, presider dan doa pembuka Puan Jun Mansana. Lagu istimewa akan dilayani oleh kumpulan The Joyous. Pembicara dan doa penutup oleh Elder Rossi. Baiklah, mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu sambutan dalam LPMI 66, Hai Pujilah Nama Yesus. Sing. Hai pujilah nama Yesus beserta malaikat, bawalah mahkota mulia dan rajakan Yesus. Bawalah mahkota mulia dan Yesus. Hai kaum tebusan yang dipilih Tuhan, puji Dia yang selamatkan dan rajakan Yesus. Puji Dia yang selamatkan dan Yesus. Hai segala kaum dan bangsa di dalam dunia, puji Dia yang mulia dan rajakan Yesus. Puji Dia yang mulia dan Yesus. Dengan malaikat di sorga kita sembah Yesus, memuji Dia di sana dan rajakan Yesus, memuji Dia di sana dan rajakan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena dari awal kebaktian kami sehingga selesai pada saat ini, Engkau berserta dengan kami. Tuhan, kami percaya malaikat yang mengiringi kami datang ke Abamu sebentar tadi, dan kami juga akan balik diiringi oleh malaikat sehingga kami selamat sampai di tempat kami masing-masing. Kami percaya dengan kasih Bapa yang begitu besar pada setiap satu kami, sehingga akan tangan Tuhan yang tidak kelihatan menupang, mengurapi setiap satu kami, agar kami benar-benar berdiri dan merajakan Yesus di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat berpegang kepada perintah-Mu. Pimpin kami Tuhan agar kami sentiasa
berpegang pada peraturan-Mu, dan kami tetap terus dengan ketetapan-Mu, sehingga akan kami menjadi umat-umat Tuhan yang bertahan sampai pada kesudahannya. Walaupun sampai kesudahan kedatangan Yesus yang kedua kali, kami adalah umat-umat yang siap sedia, dan Tuhan akan angkatkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bersama mereka yang sakit pada saat ini, tidak kira di rumah ataupun di hospital. Engkau yang begitu sangat ambil peduli dan penuh dengan kasih. Tuhan, kami mohon dengan rendah hati Tuhan, agar Tuhan berserta dengan mereka melalui mujizat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan akan berikan kepada setiap satu mereka. Juga mereka yang punya permasalahan dari krisis kerohanian, kami tidak tahu permasalahan mereka, tetapi Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau pasti akan memberikan sesuatu, solusi yang terbaik dalam kehidupan mereka, agarnya mereka akan rindu untuk datang menyembah Engkau sebagai Tuhan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, mengampuni kami, Engkau mengasihi kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baiklah, demikian saja kebaktian midweek kita pada minggu ini. Berhati-hati semasa pulang ke tempat kita masing-masing. Terima kasih atas penglibatan kita semua. Dan jumpa lagi pada kebaktian Vesper pada hari Jumat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.